Komunitas Ekonomi Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Serta dan menyanyi kedua dan tiga. Halo, Ya, dan rekan saya. Adewan Sumarmata, ini 3253 Saya sendiri, Gumul Saputra Pasar Ibu dengan NIM 32411016. Saya Media Lekas PT, 3252-411008. Saya Rutika Nurasi Dewi dengan NIM 3252-1118. Saya Media Publik NIM 32. Baik, di sini kita membahas apa itu negara dan apa saja unsur-unsur negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan berdaulat yang memiliki wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintah yang sah untuk mengatur tertib, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Negara berfungsi sebagai organisasi yang berwenang memaksud kepatuhan hukum demi tercapainya tujuan bersama dan ketertiban umum. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai perpaduan antara keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan sejahtera. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah elemen dasar yang harus dipenuhi agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara, yaitu mencakup konstitutif yang wajib ada dan deklaratif atau pengakuan. Yang pertama, unsur konstitutif atau utama. Unsur ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, rakyat atau penduduk yang tepat merupakan sekumpulan individu yang menetap secara permanen di suatu wilayah. Kedua, wilayah yang pasti adalah area geografis tertentu seperti darat, laut, maupun udara yang menjadi tempat berdirinya negara dan tempat tinggal rakyat sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan menjalin hubungan internasional. Artinya apa? Artinya adanya kemampuan pemerintah untuk menjalin kerjasama atau hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, unsur deklaratif atau pengakuan merupakan adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de facto atau fakta dan secara de jure atau hukum, yang menegaskan bahwa negara tersebut berdiri secara sah. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ekonomi dan juga unsur-unsur dari ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia itu dapat mengelola sumber daya. Nah, sumber daya itu terbatas dan harus memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi harus memenuhi kebutuhan manusia. Dan manusia itu sebenarnya banyak. Jadi bagaimana kita dapat mengelola sumber daya tersebut agar semuanya itu terpenuhi. Jadi ekonomi itu melalui beberapa aktivitas seperti aktivitas produksi, ada distribusi, dan juga konsumsi. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu kemakmuran, atau kesejahteraan dengan mengalokasikan sumber daya yang kita miliki secara efisien. Menurut salah satu ahli yaitu Paul A. Samuelson, dia berpendapat tentang bagaimana cara manusia itu memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh suatu komoditi dan mendistribusikannya. Setelah itu ada unsur-unsur dari ekonomi. Nah, unsur-unsur ekonomi itu yang pertama itu ada manusia atau subjek. Nah, di mana manusia ini adalah aktor yang utama dalam proses mendistribusikan ekonomi sebagai produsen, terus dia juga yang menciptakan barang dan jasa sebagai distributor yang menyalurkan. Setelah itu sebagai konsumen juga, dia yang menggunakan, kita yang menggunakan. Itulah manusia sebagai subjek utama. Setelah itu ada kebutuhan. Kebutuhan itu adalah tujuan. Jadi ini adalah alasan mengapa aktivitas ekonomi itu ada, mengapa aktivitas ekonomi itu harus ada, dan juga
dimana kebutuhan manusia sifatnya tadi sudah dijelaskan tidak terbatas. Jadi bagaimana kita itu harus mengalokasikan dengan baik sumber daya yang kita miliki, seperti kebutuhan dasar, ada pangan, ada sandang, ada papan, hingga kebutuhan mewah. Selanjutnya ada sumber daya ataupun sarana. Nah, sumber daya ataupun sarana ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan. Masalah utamanya adalah sumber daya kita ini bersifat terbatas ataupun langka. Jadi sehingga manusia itu harus melakukan yang namanya pilihan ataupun prioritas. Jadi kita harus mengetahui prioritas. Kita harus mengutamakan prioritas terlebih dahulu. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Baik, di sini saya akan membahas tentang negara dan ekonomi. Negara dan ekonomi adalah dua entitas yang saling terkait, di mana negara berperan mengatur, mengelola, dan memfasilitasi aktivitas produksi, distribusi, serta mengkonsumsi barang atau jasa ekonomi di dalam wilayahnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi digunakan negara untuk mengalokasikan sumber daya secara produktif. Baik, di sini saya akan melanjutkan kronologi berita dari kasus yang kami angkat itu, di mana adapun kronologi dari beritanya ini adalah konflik yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah meningkatkan ketegangan geopolitik dan mengancam keamanan jalur distribusi minyak dunia, terutama di Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini memicu kenaikan biaya minyak global karena pasokan menjadi tidak pasti. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak berdampak pada meningkatnya biaya impor energi sehingga menekankan anggaran subsidi BBM. Jika berlanjut, pemerintah berpotensi menyesuaikan harga BBM. Dampak lanjutan dirasakan pada sektor ekonomi seperti naiknya biaya produksi dan transportasi yang memicu inflasi, serta menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, ketidakstabilan global juga dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya perdagangan internasional. Sekitar 25% impor minyak mentah dan 30% impor LPG Indonesia berasal dari Timur Tengah, sehingga gangguan di kawasan tersebut dapat langsung mempengaruhi pasokan energi nasional. Konflik yang memanas bahkan seperti sempat mengganggu jalur pelayaran energi global ketika jalur strategis seperti Strait of Hormuz terancam atau ditutup. Distribusi minyak dunia bisa terganggu secara signifikan. Jalur ini dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global, sehingga setiap gangguan di sana dapat memicu lonjakan hingga energi di seluruh dunia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kasus yang kami angkat. Perang internasional, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, memberikan berbagai dampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan biaya impor energi menjadi lebih mahal. Selain itu, pasokan BBM dapat terganggu sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya beban anggaran negara karena pemerintah harus menambah subsidi energi. Dampak lainnya adalah terjadinya inflasi akibat naiknya biaya produksi dan distribusi barang. Hal ini kemudian menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan pokok ikut meningkat. Tidak hanya itu, ketidakpastian global juga dapat melemahkan nilai tukar rupiah serta menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi atau upaya penanganan. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Selain itu, diversifikasi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan juga perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus mengelola subsidi BBM secara lebih tepat sasaran agar tidak
membebani anggaran negara secara berlebihan. Di samping itu, penambahan cadangan energi strategis penting dilakukan untuk mengantisipasi krisis pasokan. Upaya lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Salah satu kebijakan WFH yang terlaksana juga dapat membantu mengurangi mobilitas masyarakat sehingga penggunaan BBM terutama untuk transportasi menjadi lebih hemat. Dengan berkurangnya konsumsi bahan bakar, tekanan terhadap kebutuhan energi nasional dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi kemacetan. Selanjutnya kita akan membahas landasan hukum yang bisa menangani dan menindaklanjuti kasus seperti yang sudah dijelaskan pada kronologi. Kami menemukan dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Isi dari undang-undang ini tentang pengaturan kegiatan minyak dan gas bumi atau yang sering disebut sebagai migas, di mana isinya mengatur kegiatan usaha migas seperti eksploitasi, eksplorasi, pengangkutan, penyimpanan, serta pengelolaan tanpa seizin negara terkait migas tersebut. Undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang bahwasanya pemerintah bertanggung jawab besar dalam penyediaan dan pengelolaan energi nasional, mengatur pemanfaatan energi secara efisien, adil, berkelanjutan, dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kedua undang-undang tersebut kami peroleh sebagai landasan hukum untuk menindaklanjuti serta mengelola ataupun mengatur segala sesuatu. Demikian kedua landasan hukum yang kami gunakan untuk menangani dan menindaklanjuti kasus yang sudah kami sediakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.